Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian atau biasanya tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama faktor genetik, yang kedua reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon, yang ketiga faktor reumatoid, yang keempat sinovitis kronik dan destruksi sendi, yang kelima gender, dan yang keenam infeksi. Patofisiologi. Reaksi autoimun terjadi di jaringan sinovial dan kerusakan sendi terjadi mulai dari proliferasi makrofag dan fibroblast sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah sistem dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, lalu terjadi neovaskularisasi. Terbentuknya panus akibat terjadi pertumbuhan yang irregular pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, keluhan umum, yang kedua kelainan sendi, dan yang terakhir kelainan di luar sendi. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, tidak ada tes diagnostik spesifik yang mengkonfirmasi RA. Yang kedua, adanya faktor reumatoid atau RF dalam serum. Yang ketiga, penurunan jumlah sel darah merah. Yang keempat, penurunan komplement C4. Yang kelima, meningkatnya tingkat sedimentasi eritrosit. Yang keenam, tes antibodi antinuklear positif. Dan yang ketujuh, tes protein C reaktif positif. Komplikasi. Yang pertama, cervical myelopathy. Yang kedua, carpal tunnel syndrome. Yang ketiga, sindrom Sjögren. Yang keempat, limfoma. Dan yang kelima, penyakit jantung. Penanganan dan prognosis. Penanganan yaitu 1. Pengobatan non-medikamentosa, pendidikan kesehatan, istirahat, dan rehabilitasi, fisioterapi atau latihan. Pengobatan medikamentosa, analgesik, obat antiinflamasi, non-steroid, kortikosteroid, dan yang terakhir operasi. Yang kedua, prognosis. Yang pertama, poliartritis generalisa. Yang kedua, LED dan CPR yang tinggi. Yang ketiga, manifestasi ekstraartikular. Yang keempat, faktor reumatoid positif. Yang kelima, erosi pada radiografi polos. Dan yang terakhir, status HLA-DR4. Proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Anamnesis yaitu riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial. Pemeriksaan fisik, B1 breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, dan yang terakhir B6 bone. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agen fisik, penumpukan cairan atau proses peradangan, kerusakan sendi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan enggan untuk memulai gerakan. Yang ketiga, ketidakefektifan performer, peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi. Yang keempat, defisit perawatan diri atau mandi, berpakaian, makan, eliminasi yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Yang kelima, distres spiritual berhubungan dengan nyeri, penyakit kronik pada diri sendiri, perubahan hidup. Intervensi keperawatan. Yang pertama yaitu nyeri akut kronis yang berhubungan dengan agen fisik, penumpukan cairan, proses peradangan, kerusakan sendi. NOC kontrol nyeri, NIC manajemen nyeri. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, penurunan ketahanan, NOC gerakan sendi, dan NIC terapi latihan. Yang ketiga yaitu ketidakefektifan performa peran yang berhubungan dengan kelebihan, depresi, kekurangan sumber, tidak mencakupi sistem dukungan dan nyeri. NOC performa peran dan NIC pengembangan peran independen.
Defisit perawat diri atau mandi, berpakaian, makan, eliminasi yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, dan penghambat lingkungan. NOK perawatan diri dan NIK bantuan perawatan diri independen. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan keperawatan, yaitu perawat melakukan tindakan sesuai rencana. Tindakan ini bersifat intelektual, teknis, dan interpersonal, berupa berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar klien. Tindakan keperawatan meliputi tindakan keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan kesehatan atau keperawatan, dan tindakan medis yang dilakukan perawat. Evaluasi. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan klien terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi pengkajian kemajuan status kesehatan klien, membandingkan respons klien dengan kriteria hasil dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah dan kemajuan pencapaian tujuan keperawatan klien. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.